Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Eliana dengan NPM 25082600086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi regulasi pernafasan pada blok basic sistem organ of cardiovascular, respiratory system, and digestive system. Yang pertama, definisi regulasi pernafasan. Jadi, regulasi pernafasan adalah proses fisiologis yang mengatur frekuensi jumlah napas per menit, kedalaman napas, serta pola pernafasan agar kebutuhan tubuh terhadap oksigen selalu terpenuhi, dan karbon dioksida yang merupakan hasil metabolisme dapat dikeluarkan secara optimal. Sistem ini bekerja secara terus-menerus tanpa kita sadari melalui pusat pernafasan di otak, sehingga seseorang tetap dapat bernafas, bahkan saat tidur atau tidak sedang memikirkan proses bernapas. Meskipun demikian, manusia juga dapat mengendalikan nafas secara sadar atau voluntar. Misalnya, ketika menahan nafas, berbicara, bernyanyi, atau meniup balon. Oleh karena itu, regulasi pernafasan melibatkan kerjasama antara sistem saraf otomatis dan sistem saraf sadar. Tujuan utama regulasi pernafasan adalah menjaga homeostasis, yaitu mempertahankan kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH darah tetap berada dalam batas normal, sehingga seluruh organ tubuh dapat bekerja secara optimal. Yang pertama itu ada pusat pengaturan pernafasan. Pengaturan utama pernafasan berada di batang otak atau brainstem, terutama di medula oblongata dan pons. Kedua bagian ini bekerja sama membentuk irama nafas normal. Medula oblongata. Medula oblongata merupakan pusat utama pengaturan nafas karena menghasilkan impuls saraf yang mengatur kontraksi otot-otot pernafasan, terutama diafragma dan otot interkostal. Di dalam medula terdapat dua kelompok neuron penting, yaitu dorsal respiratory group merupakan pusat inspirasi utama. DRG menghasilkan impuls secara ritmik yang dikirim melalui nervus phrenicus menuju diafragma, sehingga diafragma berkontraksi. Kontraksi ini memperbesar rongga dada sehingga tekanan di dalam paru menurun dan udara masuk ke paru-paru. Pada pernafasan normal saat istirahat, aktivitas DRG sudah cukup untuk mempertahankan ventilasi. Yang kedua ada ventral respiratory group atau VRG, terutama berperan saat kebutuhan ventilasi meningkat. Misalnya ketika berolahraga, batuk, atau mengalami gangguan pernafasan. VRG mengaktifkan otot-otot inspirasi tambahan serta otot ekspirasi sehingga inspirasi menjadi lebih dalam dan ekspirasi menjadi aktif. Yang kedua ada pons. Pons ini berfungsi menyempurnakan pola napas yang dibentuk oleh medula sehingga napas menjadi lebih halus dan teratur. Pneumothoracic center berfungsi menghentikan inspirasi pada waktu yang tepat sehingga mencegah inspirasi berlangsung terlalu lama. Dengan demikian, pusat ini membantu mengatur frekuensi napas. Aktivitas pusat ini yang meningkat menyebabkan napas menjadi lebih cepat tetapi lebih dangkal. Sebaliknya, apneustic center memberikan rangsangan untuk memperpanjang inspirasi sehingga napas menjadi lebih dalam. Dalam keadaan normal, aktivitas apneustic center diimbangi oleh pneumothoracic center sehingga pola napas tetap normal. Yang C ada cortex cerebri. Jadi cortex cerebri ini memungkinkan seseorang mengendalikan nafas secara sadar atau voluntar. Misalnya saat menahan napas, berbicara, menyanyi, meniup fluid, atau melakukan latihan pernafasan. Namun, kemampuan ini memiliki batas. Bila kadar karbon dioksida meningkat terlalu tinggi atau kadar oksigen menurun drastis, pusat pernafasan di medula akan mengambil alih sehingga seseorang akan kembali bernafas secara otomatis. Yang pertama ada kontrol kimiawi. Selain dikendalikan oleh otak, pernafasan juga diatur berdasarkan perubahan komposisi kimia darah. Sistem ini bekerja melalui kemoreseptor. Kemoreseptor sentral. Kemoreseptor sentral terletak di permukaan ventral medula oblongata. Reseptor ini sangat sensitif terhadap peningkatan tekanan parsial karbon dioksida
atau PaCO2 dan perubahan pH cairan cerebrospinal. Ketika kadar CO2 dalam darah meningkat, CO2 akan berdifusi ke cairan cerebrospinal dan membentuk asam karbonat yang kemudian melepaskan ion hidrogen atau H+. Peningkatan ion H+ akan merangsang kemoreseptor sentral, sehingga pusat pernafasan meningkatkan frekuensi dan kedalaman nafas. Akibatnya lebih banyak CO2 dikeluarkan melalui paru-paru dan kadar CO2 kembali normal. Kemoreseptor sentral merupakan pengendali utama ventilasi pada orang sehat karena sangat peka terhadap perubahan kecil kadar CO2. Selanjutnya ada kemoreseptor perifer. Ini berada di badan karotis atau carotid bodies pada percabangan arteri karotis dan badan aorta pada arcus aorta. Reseptor ini terutama peka terhadap penurunan tekanan parsial oksigen, terutama bila PaO2 turun di bawah sekitar 60 mmHg, sehingga kemoreseptor perifer juga merespon peningkatan CO2 dan penurunan pH darah bila kadar oksigen turun. Impuls dari kemoreseptor perifer dikirim ke medula sehingga ventilasi segera ditingkatkan. Respon ini sangat penting pada kondisi hipoksemia, seperti penyakit paru kronis atau berada di dataran tinggi. Yang pertama ada kontrol mekanik dan refleks. Selain faktor kimia, berbagai reseptor mekanik di paru dan jaringan tubuh juga membantu mengatur pola pernafasan. Yang A ada reseptor peregangan paru. Reseptor peregangan pada otot polos bronkus dan bronkiolus. Ketika paru mengembang secara berlebihan saat inspirasi dalam, reseptor ini mengirim impuls ke medula melalui nervus vagus untuk menghentikan inspirasi. Refleks ini disebut hearing Breuer inflation reflex dan berfungsi mencegah overdistensi atau peregangan paru yang berlebihan sehingga melindungi jaringan paru dari cedera. Pada orang dewasa, refleks ini terutama berperan saat inspirasi sangat dalam, sedangkan pada bayi perannya lebih besar karena paru masih berkembang. Yang B ada reseptor iritan. Jadi reseptor iritan ini terdapat pada epitel saluran nafas. Reseptor ini diaktifkan oleh asap rokok, debu, gas beracun, udara dingin maupun bahan kimia yang mengiritasi. Aktivitas reseptor ini menimbulkan refleks batuk, bronkokonstriksi, peningkatan produksi mukus dan nafas menjadi lebih cepat serta dangkal sebagai mekanisme perlindungan agar zat berbahaya segera dikeluarkan dari saluran nafas. Yang C ada proprioreseptor otot dan sendi. Jadi ini terdapat pada otot, tendon, dan sendi. Saat seseorang mulai bergerak atau berolahraga, proprioceptor segera mengirim sinyal ke pusat pernafasan. Bahkan sebelum kadar CO2 meningkat, akibatnya ventilasi meningkat lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen otot yang sedang bekerja. D. Baroreseptor. Baroreseptor terutama berfungsi mengatur tekanan darah, tetapi juga memiliki sedikit pengaruh terhadap pusat pernafasan. Perubahan tekanan darah dapat menyebabkan perubahan kecil pada frekuensi nafas melalui hubungan antara pusat kardiovaskular dan pusat respirasi di batang otak. Yang pertama ada faktor lain yang mempengaruhi pernafasan. Selain pusat respirasi dan refleks, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mengubah pola nafas. Emosi dan nyeri diproses oleh hipotalamus dan sistem limbik. Saat seseorang cemas, takut atau mengalami nyeri hebat, nafas biasanya menjadi lebih cepat atau hiperventilasi. Suhu tubuh juga mempengaruhi ventilasi. Saat demam, metabolisme tubuh meningkat, sehingga kebutuhan oksigen bertambah dan produksi CO2 meningkat. Akibatnya, frekuensi nafas ikut meningkat. Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi pusat nafas. Obat golongan opioid seperti morfin atau fentanyl dapat menekan pusat respirasi di medula, sehingga menyebabkan depresi nafas. Sebaliknya, beberapa obat stimulan dapat meningkatkan ventilasi. Aktivitas fisik meningkat kebutuhan energi otot sehingga konsumsi oksigen bertambah dan produksi karbon dioksida meningkat. Sebagai respon, pusat respirasi meningkat, frekuensi dan kedalaman nafas agar suplai oksigen tetap mencukupi. Kesimpulannya,
Regulasi pernafasan merupakan sistem yang sangat kompleks karena melibatkan kerjasama antara pusat saraf di batang otak, korteks cerebri, kemoreseptor, reseptor mekanik, serta berbagai faktor fisiologis lainnya. Medula oblongata membentuk irama dasar pernafasan, sedangkan pons menyempurnakan pola nafas agar tetap teratur. Kemoreseptor sentral terutama mengatur ventilasi berdasarkan perubahan kadar CO2, sementara kemoreseptor perifer lebih peka terhadap penurunan kadar oksigen. Berbagai refleks paru serta faktor seperti aktivitas fisik, emosi, suhu tubuh, dan obat-obatan juga ikut memodifikasi pola nafas sesuai kebutuhan tubuh. Seluruh mekanisme tersebut bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan homeostasis gas darah, yaitu menjaga PaO2, PaCO2, dan pH darah tetap berada dalam rentang normal, sehingga proses metabolisme dan fungsi organ dapat berlangsung secara optimal. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.